Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nurulain Nasmin. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial. Yang dampak positif yang pertama adalah memudahkan komunikasi. Saat ini ada cukup banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa digunakan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Hal ini tentunya membantu di masa pandemi COVID-19 seperti pada saat ini. Sehingga tidak perlu bertemu langsung, tetapi tetap menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. Kedua, memudahkan pencarian informasi. Dengan adanya media sosial, kita bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Yang ketiga adalah sarana berbisnis. Dampak media sosial tak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga mulai menjadi peluang bisnis. Bahkan beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk pebisnis. Yang keempat adalah sarana hiburan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya banyak aktivitas di luar rumah. Masyarakat diimbau untuk tetap dalam rumah untuk mengurangi penularan virus. Banyak masyarakat menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Masyarakat memanfaatkannya dengan membuat vlog keseharian pandemi dan hal ini dapat menghibur serta mengisi waktu luang. Yang kelima adalah sarana pembelajaran. Semakin memudahkan dalam proses pembelajaran online. Melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat, baik dari segi pengetahuan maupun kualitas. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah mengganggu kesehatan mental. Media sosial dan pengaruhnya untuk kesehatan mental. Sebuah penelitian mengungkapkan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk. Yang ketujuh adalah kecemburuan sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Yang kedelapan adalah harga diri dan pencari perhatian. Kesehatan mental yang ditimbulkan dari dampak media sosial dari sisi negatif tak cuma berupa ketidakbahagiaan dan depresi saja. Masalah harga diri dan menjadi sosok yang mencari perhatian juga menjadi dampak negatif dari kecanduan media sosial. Rentetan konstan dari foto-foto yang difilter sempurna yang muncul di Instagram akan membuat sebagian besar orang akan merasa rendah diri atau membuat harga dirinya terluka. Kita akan mulai membandingkan diri kita dengan orang yang kita follow di media sosial. Ketika kita menilai berdasarkan pada bagaimana melakukan orang lain di media sosial, kita sesungguhnya menempatkan kebahagiaan dalam variabel yang sepenuhnya di luar kendali. Dengan begitu, orang akan mencari perhatian lebih di media sosial. Tak hanya itu, untuk mencari perhatian di media sosial pun banyak orang yang melakukan hal yang tak biasa, dari hal yang memalukan hingga mengancam nyawa. Yang kesembilan adalah pornografi. Dampak media sosial dari segi negatif sering dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini karena memang banyak konten pornografi yang ada di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, konten tersebut akan berbahaya terutama untuk anak di bawah umur. Yang ke-10 adalah persebaran informasi palsu atau hoax.
Salah satu dampak media sosial adalah mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya batasan. Hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Adapun kejahatan-kejahatan yang terdapat pada media sosial yaitu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau mengancam yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Terus, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Lalu, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan atau game online. Menyiapkan atau membuat situs atau grup yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menyebar kebencian terhadap seseorang. Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlihat dalam percakapan sensual. Cara mengatasinya yaitu yang pertama adalah mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Ketika merasa telah menjadi korban cyberbullying, sebaiknya segera melaporkan tindakan pelaku kepada orang yang dipercayai, misalnya saja orang tua atau keluarga terdekat. Yang kedua adalah blokir akun sosial media pelaku. Cara mengatasi cyberbullying lainnya adalah bisa langsung memblokir akun sosial media pelaku dan melaporkannya ke pihak sosial media tersebut. Jadi, jika ada akun yang berkomentar buruk dan menghina, jangan ragu untuk memblokir atau melaporkannya, karena sosial media seperti Facebook atau Instagram akan merespon laporan dan segera menghapus postingan yang mengganggu. Terus, melapor kepada pihak yang berwajib. Agar cyberbullying tidak berlanjut lama, sebaiknya juga melaporkan ke pihak yang berwajib. Kumpulkan bukti-bukti berupa tangkapan layar komentar negatif dari pelaku atau isi chattingan. Semua pelaku perundungan dunia maya akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Lalu, mengaktifkan mode filter komentar. Agar tidak menjadi korban cyberbullying, maka cegah dengan mengaktifkan pengaturan filter komentar sehingga komentar yang bertujuan untuk menghina tidak akan terlihat oleh orang lain. Lalu, setting sosial media menjadi privat akun. Cara mengatasi dan mencegah kasus cyberbullying adalah dengan mengatur sosial media menjadi privat. Pastikan akun-akun pengikut merupakan kenalan seperti teman dekat atau keluarga saja. Saran-saran yang bisa kita aplikasikan yaitu yang pertama, mengupload atau memposting seperlunya saja. Misalnya, jika kita terlalu sering memposting di Instagram, orang lain mungkin akan merasa risih karena terlalu banyaknya postingan atau story kita, sehingga pengguna Instagram yang lain merasa tidak nyaman. Yang kedua adalah tidak mengupload atau memposting hal-hal yang berbau sara. Dengan mengupload hal berbau sara, ada kesempatan untuk timbul perpecahan karena merasa golongannya direndahkan dengan adanya postingan tersebut. Untuk menghindari hal itu, maka sebaiknya kita jangan memposting hal yang berbau sara. Dan yang ketiga adalah mengomentari dengan tutur kata sopan dan tidak melukai perasaan orang lain.
Mengomentari dengan kata yang tidak sopan atau kasar juga dapat menimbulkan perkelahian di media sosial. Akan timbul saling mengejek yang berdampak buruk, seperti tersulut emosi bagi penggiat media sosial lain yang membacanya. Dan yang keempat adalah tidak melakukan plagiasi dalam bentuk apapun. Dalam semua postingan terdapat hak cipta yang dilindungi. Dengan melakukan plagiasi, pihak yang memiliki ide awal akan merasa rugi, serta pihak pelaku plagiasi hanya menikmati hasil plagiatnya. Namun, saat ini pelaku plagiasi dapat dikenai pidana dengan membayar denda atau mendapat hukuman penjara dengan waktu yang ditentukan. Yang keenam adalah tidak menaruh informasi pribadi di media sosial. Jangan pernah menaruh informasi pribadi seperti nomor WhatsApp dan paspor akun, karena bisa jadi ada oknum tak bertanggung jawab yang bisa saja menyalahgunakan informasi pribadi kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mulai sekarang kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena kita tidak tahu siapa saja yang akan melihat postingan kita, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga perlu kehati-hatian agar tidak terjadi suatu hal yang akan berdampak buruk pada kita. Sekian penjelasan dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.